Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 6 orang, yaitu ada Fabian, Audila, Rosi, Roshan, Ibnu, dan Laisa. Kami di sini akan mempresentasikan dengan materi yaitu External Factor Matrix dan Competitive Profile Matrix PT Gudang Garam Tbk. Untuk materinya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut adalah visi misi dari PT Gudang Garam Tbk. Visinya yaitu adalah menjadi perusahaan terkemuka, kebanggaan bangsa yang bertanggung jawab dan memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham, serta bermanfaat bagi segenap pemangku kepentingan secara berkesinambungan. Misinya yaitu Catur Dharma yang merupakan misi perseroan. Yang pertama, kehidupan yang bermakna dan berfaedah bagi masyarakat luas merupakan suatu kebahagiaan. Kerja keras, ulet, jujur, sehat, dan beriman adalah prasyarat kesuksesan. Kesuksesan tidak dapat terlepas dari peranan dan kerjasama dengan orang lain. Yang terakhir, karyawan adalah mitra usaha yang utama. Pengertian EV. Matriks evaluasi faktor eksternal atau EV adalah alat analisis strategis yang digunakan untuk mengevaluasi lingkungan eksternal perusahaan dan untuk mengungkapkan kekuatan serta kelemahannya. Matriks evaluasi faktor eksternal memungkinkan para ahli strategi untuk merangkum dan mengevaluasi informasi ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, pemerintahan, hukum, teknologi, dan persaingan. Matriks EV menunjukkan apakah perusahaan mampu secara efektif memanfaatkan peluang yang ada serta meminimalkan ancaman eksternal. Demikian pula hal ini akan membantu para ahli strategi untuk merumuskan strategi dan kebijakan baru berdasarkan posisi perusahaan yang ada. External Factor Evolution PT Gudang Garam Tbk, yaitu yang pertama, peluang dengan adanya perkembangan teknologi perusahaan dapat mengeksplorasi peluang e-commerce untuk meningkatkan penjualan dan memperluas jangkauan pasar. Buat 0,6 dan rating 5 atau 0,42. Yang kedua yaitu pertumbuhan jumlah perokok yang terus meningkat setiap tahunnya di Indonesia mencapai 67% pria dari total penduduk Indonesia. Dengan bobot 0,09, rating 3, dan total 0,27. Yang berikutnya yaitu angsa pasar rokok dalam negeri meningkat menjadi 27,1% dan peningkatan penjualan sebesar 9,1%. Dengan bobot 0,11, rating 5, dan total 0,55. Yang keempat yaitu penjualan rokok berfokus di Pulau Jawa, yaitu sekitar 50%, sehingga masih terdapat banyak potensi untuk memperluas fokus penjualan ke daerah lain. Dengan bobot 0,11 dan rating 6, total 0,66. Yang kelima yaitu menjamurnya kafe dan outlet modern yang menjual rokok dan menyediakan tempat merokok. Dengan bobot 0,08, rating 5, dan total 0,4. Berikutnya yang keenam yaitu keloyalan konsumen dengan produk Gudang Garam dengan bobot 0,07, rating 5, total 0,35. Yang ketujuh, perekonomian Indonesia menunjukkan adanya pemulihan di tahun 2021 dan didukung oleh penguatnya ekspor komoditas dengan laju pertumbuhan PDB pada akhir tahun mencapai 3,7% dengan bobot 0,08, rating 4, dan total 0,32. Yang ke-8 yaitu adanya imbauan dari pemerintah untuk tidak menggunakan rokok elektrik dengan bobot 0,08, rating 6, dan total
0,48. Selanjutnya yaitu volume penjualan rokok nasional meningkat 8,8% pada tahun 2021 dengan bobot 0,11, rating 4, dan total 0,44. Yang terakhir yaitu pembatasan sosial yang mulai diperlonggar dan perjalanan internasional yang dibuka dengan bobot 0,09, rating 2, dan total 0,18. Dengan total keseluruhan yaitu 4,07. Berdasar analisis EVE, matriks pada PT Gudang Garam Tbk diperoleh dengan skor total 4,07. Skor tersebut mengindikasikan bahwa PT Gudang Garam Tbk merespon dengan baik peluang dan ancaman yang ada pada industri yang dijalankan karena memiliki skor di atas 2,50. Strategi perusahaan telah berhasil secara efektif dalam memanfaatkan peluang yang ada dan dapat menarik keuntungan dari adanya peluang eksternal tersebut, serta dapat meminimalkan potensi efek yang merugikan dari berbagai ancaman yang sedang dihadapi perusahaan. Selanjutnya yaitu ancaman eksternal faktor evaluation PT Gudang Garam Tbk. Yang pertama yaitu kondisi cuaca dapat mempengaruhi hasil panen bahan baku utama yaitu tembakau dan cengkeh dengan bobot 0,08, rating 3 dengan total 0,24. Yang kedua yaitu adanya pengetatan dalam periklanan rokok dengan bobot 0,07, rating 2 dengan total 0,14. Yang ketiga yaitu cukai, termasuk PPN dan pajak rokok, terus mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun dengan bobot 0,10, rating 4, dan total 0,4. Yang keempat yaitu melemahnya permintaan dalam negeri dan resiko kenaikan inflasi terkait dengan gangguan rantai pasokan sehubungan dengan COVID-19 dengan bobot 0,08, rating 5 dengan total 0,4. Yang kelima yaitu munculnya banyak brand baru dari kompetitor dengan peluang pasar dan tingkat inovasi produk yang tinggi dengan bobot 0,08, rating 5, total 0,18. Yang keenam yaitu persaingan harga dengan meningkatnya harga jual eceran yang disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku yang menyebabkan daya beli konsumen menurun dengan bobot 0,09, rating 5 dengan total 0,45. Yang ketujuh, adanya undang-undang tentang pengamanan rokok bagi kesehatan menyebabkan ruang gerak produsen rokok semakin terbatas melakukan kegiatan promosi dengan bobot 0,09, rating 6 dengan total 0,54. Yang ke-8 yaitu kesadaran konsumen akan kesehatan sehingga konsumen rokok berpindah dari rokok reguler ke jenis rokok LTN yaitu low tar nikotin. Bobot 0,07, rating 5 dengan total 0,35. Yang ke-9, peraturan-peraturan mengenai anti tembakau. Puncaknya diadakan konvensi kerangka pengendalian tembakau atau Framework Convention on Tobacco Control sebagai hukum internasional yang diresmikan pada tanggal 27 Februari 2005 yang telah disetujui serta didukung oleh negara-negara di dunia dengan bobot 0,07, rating 3 dengan total 0,21. Yang ke-10 yaitu munculnya beberapa perusahaan dengan memainkan peran dalam merebut pasar rokok rendah tar dengan bobot 0,08, rating 3 dengan total 0,24. Yang ke-11 mulai banyaknya kampanye yang terjadi di sekolah-sekolah tentang dampak atau bahaya merokok dengan bobot 0,09, rating 3 dengan total 0,27. Yang ke-12 mulai banyak pengguna vape di Indonesia dengan bobot 0,05, rating 6 dengan total 0,3 dan rata-rata keseluruhan yaitu 3,9. Tantangan terbesar yaitu adanya undang-undang tentang pengamanan rokok bagi kesehatan yang menyebabkan ruang gerak produsen rokok semakin terbatas melakukan kegiatan promosi dengan total skor 0,54. Maka dari itu, PT Gudang Garam Tbk bisa mencoba menjangkau pasar lebih luas lagi seperti pasar internasional di negara-negara di mana peraturan terhadap pemasaran rokok lebih longgar untuk memperluas target penjualan.
Selanjutnya pengertian CPM. Competitive Profile Metric atau CPM adalah sebuah tools yang digunakan untuk membandingkan antara beberapa perusahaan kompetitor dan menunjukkan data atau informasi mengenai kelemahan dan kelebihan perusahaan tersebut. Dalam CPM sendiri, perusahaan dapat menganalisis kompetitor dengan berdasarkan acuan perbandingan faktor keberhasilannya. Lalu selanjutnya ada komponen CPM, ada 4, yaitu Critical Success Factor. Dalam komponen ini dapat dijadikan sebagai acuan atau faktor tertentu dalam suatu perusahaan yang harus dilakukan dengan baik jika ingin mendapatkan kesuksesan dalam industri tersebut. Weight atau biasa disebut dengan bobot pada suatu presentasi yang mengindikasikan seberapa penting critical success faktor yang dipilih untuk mencapai tujuan suatu perusahaan. Rating adalah acuan dalam menilai suatu perusahaan tersebut lemah atau tidak dalam beberapa faktor. Rating sendiri berskala 1 sampai 4, di mana skor 1 menandakan faktor dari perusahaan tersebut sebagai kelemahan dan skor 4 menandakan faktor dari perusahaan tersebut menjadi sebuah kelebihan. Yang terakhir, skor merupakan hasil akhir setelah melakukan analisis weight dan rating. Dengan mengalihkan keduanya, nilai tersebut akan dijumlah dan menghasilkan nilai sebagai indikator penilaian. Jika semakin besar perbedaan nilai, maka akan semakin bagus untuk performa perusahaan tersebut dibandingkan perusahaan kompetitor. Selanjutnya yaitu manfaat CPM. Faktor yang sama digunakan untuk membandingkan perusahaan, ini membuat perbandingan lebih akurat. Analisis menampilkan informasi pada sebuah matriks yang memudahkan untuk membandingkan perusahaan secara visual. Jika hasil dari matriks memudahkan pengambilan keputusan, perusahaan dapat dengan mudah menentukan area mana yang harus mereka tingkatkan, lindungi, atau strategi apa yang harus mereka kejar. Next. Selanjutnya yaitu Competitive Profile Matrix atau CPM PT Gudang Garam Tbk. Untuk official success factor, yang pertama itu kualitas produk dengan bobot 0,11, PT Gudang Garam mendapatkan rating 4, skornya 0,4. Sedangkan PT HM Sampurna ratingnya 4, skornya 0,44. Sedangkan PT Jarum ratingnya 4, skornya 0,4. Selanjutnya persaingan harga dengan bobot 0,09. PT Gudang Garam ratingnya 3, skornya 0,27. Sedangkan PT HM Sampurna ratingnya 4, skornya 0,36. Lalu PT Jarum ratingnya 3, skornya 0,27. Selanjutnya yaitu distribusi penjualan. Dengan bobot 0,08, PT Gudang Garam sendiri mendapatkan rating 3, skornya 0,24. Selanjutnya PT HM Sampurna ratingnya 4, skornya 0,32. Lalu PT Jarum ratingnya 4, skornya 0,32. Selanjutnya yaitu kapasitas produksi dengan bobot 0,07. PT Gudang Garam mendapatkan rating 4, skornya 0,28. Sedangkan PT HM Sampurna ratingnya 4, skornya 0,28. Sedangkan PT Jarum ratingnya 3 dan skornya 0,21. Yang terakhir yaitu market share dengan bobot 0,04. PT Gudang Garam sendiri mendapatkan rating 2 dengan skor 0,08. Lalu PT HM Sampurna dengan rating 2 dan skornya 0,08. Yang terakhir PT Jarum ratingnya 2 dan skornya 0,08. Berikut dapat dilihat dalam PPT kelanjutan perhitungan dari CPM PT Gudang Garam, PT HM Sampurna, dan PT Jarum mengenai kesetiaan konsumen, human resource, periklanan, customer service, posisi keuangan, dan struktur organisasi. Lalu ada juga manajemen. Berdasarkan perhitungan, maka total yang didapatkan dari PT Gudang Garam yaitu 3,33, PT HM Sampurna yaitu 3,43, PT Jarum yaitu 3,19. Berdasarkan analisis Competitive Profile Matrix atau CPM, posisi PT
Gudang Garam TBK lebih unggul daripada PT Jarum. Dalam hal kekuatan kompetitif dengan skor total 3,33, namun nampaknya PT Gudang Garam TBK tidak lebih kuat dibandingkan dengan PT HM Sampurna yang memiliki skor 3,43. PT Gudang Garam TBK memiliki kekuatan relatif dalam hal kualitas produk, kapasitas produk, kesetiaan konsumen, periklanan, sistem persediaan, dan e-commerce. Oleh karena itu, PT Gudang Garam TBK harus melindungi area ini dan terus mencoba memperbaiki kelemahannya dalam hal persaingan harga, distribusi penjualan, dan ekspansi global. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan atau mungkin kurang jelas, bisa ditanyakan di LMS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.